Kalau Anies nggak ada prestasinya ya, seperti yang kita barusan bahas tadi, prestasinya minim, ada tapi minim. Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau prestasinya nggak ada, kenapa Nasdem mencapreskan ya? Kira-kira. Pencitraannya kenceng, Mas. Jadi Berarti sekarang eranya era post-truth, bukan iya. bukan objektif, tapi karena Kayak Jokowi zaman dulu ya, pencitraannya gitu kan. no comment itu. No I don't know soal itu. Tapi Oke. 5 tahun. Jadi Surya Paloh ini kemakan pencitraan ya. Dia mungkin nggak paham benar soal Jakarta mungkin. Kita nggak berani bilang gitu terhadap bagawan politik sekaliber Paman Surya Paloh. Waktu dia mengorbitkan Jokowi dia tepat, ya kan. Nah sekarang test case lagi di Anies. Ya Mas Dani kan respect banget sama Pak Surya Paloh, saya juga lah, dia orang tua gitu kan. Kita lihat aja nanti apakah Anies bisa dapat tiket. Pertama kita ke 5 tahun sudah berlalu, ya ini jaminan kesehatan warga Jakarta ternyata sudah diperhatikan dengan sedemikian rupa oleh Anies Baswedan. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta, banyak kebijakan hingga program yang telah ia jalankan. Satu di antaranya adalah ruang lingkup kesehatan. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 98,54% warga ibu kota sudah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, di mana Pemprov DKI memberikan subsidi sebesar 4,7 juta anggota premi JKN. Ini akan diberikan subsidi dan juga memberikan deteksi dini faktor penyakit menular yang presentasenya semakin tahun semakin tinggi, yaitu 489%. Lalu kita ke slide berikutnya. Di sini kita akan lihat data-data juga masih terkait kesehatan. Selain dari Dinkes DKI Jakarta, ini juga memberikan 4 layanan gratis jaminan kesehatan tambahan, diantaranya jaminan darah bebas HIV dan juga hepatitis, kemudian jaminan layanan ambulans gawat darurat, jaminan layanan kesehatan korban kekerasan, dan juga terakhir jaminan pemeriksaan kesehatan untuk tokoh agama, pengemudi jaklingko, dan juga orang yang membutuhkan. Kita lihat atau beranjak ke ruang lingkup pendidikan di sini. Di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, akses pendidikan di DKI Jakarta atau di ibu kota ini dibuat merata, di mana kartu pintar atau Jakarta Pintar Plus telah menyasar 800.000 peserta didik dengan jumlah uang bantuan yang diberikan sebesar 200 sampai 450.000 per siswa per bulannya. Data pun menunjukkan 100% penerima KJP Plus terdaftar sebagai peserta didik, sehingga dana yang disalurkan sudah tepat sasaran. Lalu Pemprov DKI Jakarta juga punya program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang dapat diakses di 105 PTN di seluruh Indonesia dan juga di 14 perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta. Indonesia memilih untuk memiliki demokrasi sejak tahun 99. Sudah 26 tahun perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah cara untuk mengambil keputusan secara damai dan mengelola kepentingan yang berbeda secara damai. Dengan demokrasi ini, maka rakyat memiliki kesetaraan kesempatan untuk menentukan pilihan, baik pilihan kebijakan maupun pilihan orang. Nah, sejauh ini Indonesia bisa menjadi contoh salah satu negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik. Artinya, bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan. Sehingga kalau
dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Saya mengambil sebuah keputusan. Kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa konsekuensi dari keputusan itu. Bila memutuskan untuk tidak menerima, konsekuensinya apa? Bila memutuskan menerima, konsekuensinya apa? Nah, pada saat itu saya melihat bila konsekuensinya tidak menerima. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, Ahmad Dhani mengatakan bahwa di sebuah acara teman-teman ya, podcast, dan Ahmad Dhani bersama dengan rekannya mengatakan Anies itu minim prestasi ataupun tidak ada prestasi sama sekali. Kan kocak teman-teman ya. Ini sangat-sangat blunder, sangat-sangat aneh ya. Dan padahal kalau kita melihat Anies Baswedan ya, prestasi beliau sangat luar biasa di Jakarta ya. Dan apalagi beliau itu kan gubernur pada saat itu ibu kota negara teman-teman ya. Jadi daerah khusus ibu kota negara. Jadi semua media pasti menyorot, semua media pasti melihat, bahkan merekam, ada rekam jejak ya, bahwa Anies itu memang berprestasi. Ya, orang-orang yang tidak suka, tidak senang Anies lah yang mengatakan Anies itu tidak berprestasi, teman-teman ya. Bagaimana pembangunan JIS ia kerjakan, bagaimana misalnya sirkuit Formula E dikerjakan, bagaimana rumah susun, bagaimana pemberantasan hal-hal yang tidak baik dikerjakan Anies ya, pertumbuhan ekonomi dan banyak lagi teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani dan rekan-rekannya ini ya, sangat salah sekali ya, sebab Anies itulah yang membawa Anies maju sebagai calon presiden ya. Karena prestasi beliau, karena beliau mempunyai prestasi ya, sehingga ia menjadi capres, menjadi tokoh nasional. Anies selalu mengatakan kalau mau lihat rekam jejaknya ya kan. Ya, rekam jejak Anies sudah memperlihatkan bahwa ia sudah bagaimana ia menjadi seorang yang berprestasi di Jakarta ya. Bagaimana pengelolaan Jakarta di zaman Anies sangat baik ya. Itu adalah atas kinerja Anies yang luar biasa. Memang teman-teman ya, pada saat itu ya banyak sekali orang-orang yang tidak senang dengan Anies ya, tidak suka dengan Anies, sehingga Anies menjadi momok yang menakutkan bagi mereka ya. Sebab potensi Anies untuk menjadi seorang pemimpin itu luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat Anies Baswedan, tokoh yang cepat sekali naik elektabilitasnya ya. Beliau tidak punya partai, tapi sangat luar biasa antusias masyarakat untuk mendukungnya teman-teman. Bagaimana menurut kalian?